Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Sukma Afrila dengan NIM P1337425222053 dari program studi terapi gigi program sarjana terapan. Di sini saya akan menjelaskan kembali suatu materi mengenai pandangan agama tentang pencegahan terhadap narkoba dan seks bebas. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian narkoba itu? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi, dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi atau ketagihan, daya toleran atau penyesuaian, dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkramannya. Menggunakan narkoba selain untuk kepentingan kesehatan dan penelitian akan berakibat buruk. Contohnya dapat merusak akal dan fisik. Sesuai dengan hal tersebut, hukum Islam melarang menggunakan narkoba baik dalam jumlah sedikit maupun dalam dosis yang lebih banyak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dampak menggunakan narkoba itu. Secara medis, orang yang mengkonsumsi narkoba bisa bertahan tanpa makan selama 5-7 hari. Tapi, untuk orang yang tidak mengkonsumsi, hanya dapat bertahan hingga 3 hari. Dari pengalaman interogasi, HM Rusli Ngatimin menyatakan, pasien akan sangat tersiksa dan merasakan kelelahan yang luar biasa setelah melakukan tripping akibat mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih upaya penanggulangan narkoba itu. Upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu preventif dan represif. Langkah preventif dapat dilakukan melalui pendidikan, sedangkan langkah represif dapat dilakukan dengan cara menjalankan penegakan hukum yang tegas, pembinaan kepada pengguna, dan hukuman oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian seks bebas itu. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang, seks bebas ini sudah menjadi kebiasaan yang wajar bagi kalangan remaja. Padahal, kita tahu bahwa seks bebas itu sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memiliki banyak sekali dampak buruknya, dan itu merupakan perbuatan yang bisa dibilang haram, dan juga dapat merugikan diri kita sendiri. Berdasarkan jurnal yang berjudul Pendidikan Seks pada Anak dalam Islam, pengertian seks ada 2 macam, yaitu seks dalam arti luas dan seks dalam arti sempit. Pertama, seks dalam artian sempit berarti alat kelamin. Dan kedua, seks dalam artian luas yaitu segala hal yang terjadi sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan jenis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang seks bebas. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pada zaman sekarang ini, ternyata kebebasan seks itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi sekarang banyak sekali ragamnya dan banyak sekali penyimpangannya, seperti perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, bahkan mereka sendiri mendirikan suatu kaum yang disebut dengan LGBT. Bahkan, di luar negeri ini mereka sangat mendukung dan bahkan mereka seperti memaksa masyarakat Islam untuk mendukung langkah mereka, padahal itu sangatlah dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seks bebas ini memiliki dampak negatif, yaitu salah satunya adalah adanya kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan di luar nikah ini memiliki risiko yang sangat besar. Pertama, anaknya tidak bisa ikut dengan nazab orang tuanya. Kedua, anaknya tidak bisa mewarisi apapun dari orang tuanya
karena statusnya adalah anak di luar nikah. Selain itu, masih banyak sekali dampak dari perbuatan seks bebas ini. Seks bebas ini juga dapat mengakibatkan adanya penyakit berbahaya yaitu HIV. Bayangkan jika ada seorang wanita yang bekerja sebagai wanita malam lalu kita berhubungan dengan seorang tersebut, tentu penyakit itu akan menular kepada kita dan itu dapat menyebabkan kematian. Karena hingga saat ini, penyakit itu belum ada obatnya. Perilaku seks bebas pada zaman sekarang sudah sangat sering dan sangat wajar sekali terjadi pada kehidupan sehari-hari, contohnya pada aktivitas klub malam ini. Di sana banyak sekali orang-orang yang melakukan seks bebas dan mereka tidak memikirkan bagaimana dampaknya jika hal itu dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penanggulangan seks bebas pada kalangan remaja ini. Yang pertama dan paling utama adalah menjaga keimanan. Kita senantiasa berdoa, menjaga sholat, perbanyak membaca Al-Quran, dan menghindari teman-teman yang dapat berpengaruh buruk terhadap kita. Karena pada awalnya, biasanya seks bebas ini juga dapat terjadi karena kepo. Bagaimana sih rasanya berhubungan itu? Seperti itu, teman-teman. Jadi, agama Islam sangat amat melarang sekali adanya seks bebas dan juga sangat melarang penggunaan narkoba. Tapi sebenarnya, narkoba itu diperbolehkan di dunia kesehatan, namun jika digunakan sembarangan dan dipersalahgunakan, itu dapat menimbulkan efek negatif seperti kecanduan. Jadi teman-teman, kita perlu menghindari perbuatan-perbuatan negatif seperti seks bebas dan juga narkoba, karena itu dapat merugikan diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.